Pernah tidak kamu merasa seperti ini? Kamu tidak berubah jadi orang jahat. Kamu tidak merugikan siapapun. Kamu tetap berusaha baik. Tapi entah kenapa, orang-orang mulai bersikap seenaknya kepadamu. Pendapatmu sering dipotong. Kehadiranmu seperti tidak penting. Dan yang paling menyakitkan, kebaikanmu dianggap hal yang memang seharusnya kamu lakukan. Kalau perasaan ini sering kamu alami, dan kamu lahir di weton wage, maka dengarkan baik-baik. Karena besar kemungkinan, bukan orang-orang di sekitarmu yang berubah, tapi auramu yang sedang turun. Dalam kepercayaan Jawa, aura bukan sekedar cahaya gaib. Aura adalah getaran batin, cara semesta membaca posisi dirimu, dan weton wage sangat bergantung pada aura ini. Wage tidak hidup dari suara keras, tidak dari dominasi, tidak dari pamer kekuatan. Wage hidup dari ketenangan dan wibawa batin. Masalahnya, ketika aura itu melemah, wage langsung terasa biasa. Bukan karena kamu salah, tapi karena energi dirimu sedang tidak berdiri di tempat yang seharusnya. Coba ingat kembali, sejak kapan kamu mulai sering mengalah padahal tidak rela, tersenyum padahal sakit, berkata tidak apa-apa padahal hatimu lelah? Sejak kapan kamu mulai merasa, kok aku gampang banget diremehkan ya? Itu bukan kebetulan. Itu adalah tanda awal bahwa auramu perlahan turun tanpa kamu sadari. Dan yang paling berbahaya, orang wage jarang menyadari titik ini. Karena wage terbiasa menahan, terbiasa diam, terbiasa menyimpan sendiri. Padahal, semakin lama kamu memendam, semakin semesta membaca dirimu sebagai jiwa yang bisa ditekan. Di episode ini, aku tidak akan menghakimi siapapun. Aku juga tidak akan menakut-nakuti. Tapi, aku akan mengajak kamu melihat jujur ke dalam diri sendiri. Tentang kebiasaan-kebiasaan kecil yang selama ini kamu anggap sepele, padahal justru itulah yang membuat auramu turun dan orang-orang mulai berani meremehkan. Kalau kamu weton wage dan merasa hidupmu belakangan ini terasa lebih berat dari biasanya, bisa jadi bukan karena nasib. Bisa jadi karena auramu sedang meminta diperbaiki. Tenangkan diri, tarik nafas pelan. Karena setelah ini, kita akan membahas satu persatu hal-hal yang membuat aura wage jatuh tanpa perlu kamu berubah jadi orang lain. Dan mungkin, setelah episode ini selesai, kamu akan mengerti satu hal penting. Kenapa selama ini kamu sering disepelekan? Dan bagaimana caranya mengembalikan wibawa itu ke tempatnya semula. Nyana, coba rasakan kebiasaanmu ini. Apa kamu terlalu sering memudahkan semua urusan orang lain? Ini salah satu fakta yang kadang pahit diterima. Semakin kamu selalu ada, selalu siap membantu, selalu mengorbankan diri, semakin ia kehilangan nilai di mata banyak orang. Bukan karena membantu itu salah, tapi karena tanpa batasan, nak. Aura itu butuh jarak, butuh ruang. Kalau semua orang bisa mengaksesmu kapan saja, maka tidak ada lagi rasa sungkan. Dan tanpa sungkan, tidak ada wibawa. Hal kelima, merendahkan diri sendiri lewat lisan. Ini sering dianggap bercanda. Aku mah emang gitu. Aku nggak sepintar kamu. Aku cuma orang pilasa. Bagi wage, ucapan seperti ini berbahaya. Karena lisan wage itu kuat. Apa yang sering diucapkan, pelan-pelan menjadi citra diri. Dan ketika kamu sendiri tidak menghargai dirimu, semesta pun mengikuti. Kenapa wage paling terasa saat auranya turun? Karena wage hidup dari getaran batin, nak. Weton lain mungkin masih dihargai karena suara keras, jabatan, atau dominasi. Tapi wage dihargai karena aura ketenangannya. Begitu aura itu turun, yang tersisa hanya sikap baik tanpa wibawa. Dan itu berbahaya. Tanda aura wage sudah terlalu rendah. Coba jujur pada diri sendiri.
Orang sering memotong pembicaraanmu. Kebaikanmu jarang dihargai. Kamu sering merasa kok aku kayak nggak dianggap ya. Kamu lelah tapi tidak tahu harus mengeluh ke siapa. Kalau ini sering terjadi, itu bukan kebetulan, Nak. Itu tanda auramu meminta diperbaiki. Cara menghentikan aura terus turun. Awal perbaikan. Bukan dengan marah. Bukan dengan membuktikan diri. Bukan dengan berubah jadi galak. Tapi dengan berani memberi batas, berhenti menjelaskan diri, menjaga lisan, dan menghargai dirimu sendiri lebih dulu. Saat kamu mulai tenang tapi tegas, semesta akan membaca ulang posisimu. Dan pelan-pelan, sikap orang berubah. Bukan karena kamu memaksa, tapi karena auramu kembali ke tempatnya. Penutup. Kalau kamu weton wage, ingat ini baik-baik. Kamu bukan diciptakan untuk jadi korban kesopananmu sendiri. Kebaikanmu bukan untuk diinjak. Dan ketenanganmu bukan alasan untuk diremehkan. Saat auramu turun, hidup terasa berat. Tapi saat auramu naik kembali, kamu tidak perlu bicara banyak. Orang akan segan dengan sendirinya. Aura wage turun disepelekan karena hal ini. Pernah tidak kamu merasa seperti ini? Kamu tidak berniat jahat pada siapapun. Kamu berusaha sopan. Kamu menjaga tutur kata. Kamu tidak ingin menyakiti siapapun. Tapi entah kenapa, orang justru semakin berani meremehkanmu. Pendapatmu sering tidak dianggap. Kebaikanmu seperti kewajiban. Keberadaanmu ada, tapi tidak benar-benar dihargai. Kalau kamu merasakan ini, dan kamu lahir di weton wage, maka kemungkinan besar masalahnya bukan di luar dirimu. Masalahnya ada di satu hal penting. Auramu sedang turun. Dan yang lebih mengkhawatirkan, banyak orang wage tidak sadar kapan auranya mulai melemah. Wage itu bukan lemah, tapi sering salah posisi. Dalam pandangan Jawa lama, wage bukan weton yang agresif, bukan tipe yang mendominasi ruangan, tapi juga bukan weton yang pantas diinjak-injak. Wage adalah tipe jiwa penyeimbang, tenang, dalam, dan kuat menahan. Masalahnya, di zaman sekarang, ketenangan sering disalahartikan sebagai kelemahan, dan disinilah banyak wage terjebak. Mereka terlalu sering mengalah, memendam, menahan emosi, dan membiarkan batas pribadinya dilanggar. Awalnya hanya demi menjaga suasana, tapi lama-lama auranya mulai terkikis pelan-pelan. Hal pertama yang menurunkan aura wage, terlalu sering tidak enakan. Ini kelihatannya sepele, tapi dampaknya besar. Wage terkenal dengan sifat, ya sudah tidak apa-apa. Nggak enak kalau nolak. Biarin saja. Masalahnya, semesta membaca sikap ini sebagai sinyal. Orang ini bisa ditekan. Dan ketika sinyal itu terus kamu pancarkan, maka jangan heran kalau orang makin berani, omonganmu makin disepelekan, dan kehadiranmu dianggap biasa saja. Aura wage tidak bisa tumbuh kalau hidupmu selalu diatur rasa sungkan. Hal kedua, terlalu banyak menjelaskan diri. Ini jebakan yang sering terjadi. Saat wage mulai diremehkan, ia ingin memperbaiki keadaan dengan cara menjelaskan dirinya terlalu banyak. Padahal, orang yang auranya kuat tidak sibuk menjelaskan siapa dirinya. Semakin kamu membela diri berlebihan, menjelaskan niatmu, meminta dimengerti, semakin auramu terlihat lemah di mata orang lain. Bukan karena kamu salah, tapi karena posisi energimu turun.
Berikutnya, yang ketiga, menyimpan amarah tanpa dikeluarkan. Wage jarang meledak, tapi bukan berarti tidak marah. Justru sebaliknya, Wage adalah tipe yang memendam, mengubur rasa kecewa, tersenyum sambil terluka. Dan inilah yang jarang disadari. Amarah yang dipendam terlalu lama akan berubah menjadi energi berat di dalam diri. Energi ini tidak terlihat, tapi terasa. Orang tidak tahu kenapa, tapi mereka merasa tidak respek, tidak sungkan, bahkan nyaman meremehkan. Aura Wage jadi keruh, bukan karena niat buruk, tapi karena terlalu lama menahan luka sendirian.